Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dan majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di kesempatan pagi hari ini menjadi sebab keberkahan hidup kita, keberkahan waktu kita, dan sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia dalam kebaikan, dalam amal saleh, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dan kumpulkan kita kelak di jannahnya bersama dengan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan pagi hari ini tentang siapakah wali Allah dan siapakah wali setan, wali syaitan. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih sebenarnya makna wali? Karena kata wali itu sudah sangat populer di telinga kita. Barangkali dari semenjak kita di pendidikan dasar kita sudah mengenal kata wali. Ketika daftar ditanya walinya siapa? Gitu. Namanya wali murid. Nah, kemudian kita baca buku sejarah, ketemu juga tentang sejarah Wali Songo. Apalagi ketika akan menikah ditanya walinya siapa? Wali nikah. Nah, kemudian sekarang dengan perkembangan teknologi, dunia digital dan seterusnya, beredar wali-wali, ada wali palsu dan wali yang lainnya, ada orang mengaku sebagai wali, wali majdzub. Pernah dengar, Pak? Wali majdub istilahnya, dan istilah-istilah yang sangat banyak sekali yang dikaitkan dengan istilah wali. Ada yang menggunakan kata wali kutub, ada yang menggunakan abdal, ada yang menggunakan istilah-istilah ini sering kita dengar di media sosial dan seterusnya. Apa sih sebenarnya hakikatnya wali? Kata wali di dalam Al-Quran, baik dalam bentuk mufrad itu singular, bentuk tunggal yaitu wali, atau bentuk jamak aulia, itu banyak terulang di dalam Al-Quran. Paling tidak al-wali, al-maula dengan sejenisnya yang satu makna ini ada kurang lebih 11 makna yang menggunakan kata-kata al-wali, al-maula, al-aulia dan seterusnya. Tetapi seringkali yang terulang-ulang al-wali itu yang populer kalau kita sebutkan kata-kata wali, misalnya wali Songo atau wali yang kita fahami secara umum, maknanya adalah al-qaribu, yang dekat, al-qarib. Tapi kalau wali dinisbatkan kepada Allah atau sesuatu yang diagungkan, maksudnya adalah penolong, pelindung. Maka kalau kita memaknai ketemu kata wali di dalam Al-Quran atau aulia dengan bentuk jamak, maka harus dilihat konteks ayatnya itu berbicara tentang apa. Kalau penisbatannya kepada Allah, kata walinya itu,
Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu, gimana? Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Itu dinisbatkan kepada Allah. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sedangkan orang-orang kafir, penolong-penolong mereka, pelindung-pelindung mereka adalah at-taghut. Artinya kata ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dinisbatkan kepada hamba, kepada manusia, maka maksudnya adalah yang dekat atau yang dicintai. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala itu sampai menulis satu karya, Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Satu karya yang membahas tentang wali. Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Perbedaan antara wali-wali ar-Rahman dengan wali-wali asy-syaitan. Maka kalau kata wali dinisbatkan secara umum, oh dia itu wali dan seterusnya. Maksudnya al-qarib, yang dekat, yang dicintai. Cuma di dalam bahasa istilah-istilah syariat itu ada kata-kata yang disebutkan tunggal. Misalnya wali, itu kalau disebutkan positif, maknanya adalah orang yang dekat dengan Allah secara umum. Tapi kalau dihubungkan dengan setan, wali, setan, maka maknanya negatif. Kalau wali ar-Rahman, wali Allah berarti positif. Tapi kalau disebutkan wali saja, dan itu hubungannya adalah hubungan seseorang dengan Allah, maka maknanya adalah positif, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga ada kata-kata yang sunnah, misalnya sunnah itu positif. Tapi kalau disebutkan, dihubungkan dengan sayyi'ah, maka menjadi negatif. Karena ada hadis Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang memberikan sunnah, contoh, tauladan yang baik, maka baginya pahala amal itu dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang memberikan contoh yang buruk, sunnah yang sayyi'ah, maka maknanya menjadi negatif. Begitu juga kata bid'ah, itu konotasinya negatif. Tapi di karangan ulama Syafi'iyah, ulama Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i, sunnah itu dibagi, bid'ah itu dibagi dua. Kalau disebutkan kata bid'ah secara mutlak, maknanya negatif. Semua ulama sepakat. Tapi kalau disebutkan bid'ah hasanah menjadi positif dalam pandangan ulama mazhab Syafi'i. Kalau bid'ah sayyi'ah menjadi negatif. Nah, wali juga begitu. Kalau disebutkan kata wali maknanya positif. Tapi kalau dihubungkan dengan setan maka menjadi negatif. Nah, ada banyak kata misalnya di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan juga kata wali. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidaklah sah nikah seseorang kecuali dengan wali dan dua orang saksi. Sama-sama menggunakan kata wali tapi maksudnya beda. Kan bingung kita kalau misalnya wali maksudnya wali orang yang dekat dengan Allah, ngukurnya gimana? Maka makna hadis ini adalah semua ulama hadis itu sudah paham maksudnya wali dalam hadis ini bukan maksudnya wali di tempat yang maksudnya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di hadis yang lain nanti kita sebutkan tentang wali yang maksudnya bukan ini. Sepakat bahwa hadis ini la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, tidak sah pernikahan seseorang kecuali dengan wali
dan 2 orang saksi. Wali di sini maksudnya adalah orang tua atau orang yang melindungi wanita itu. Siapa? Seorang wanita, siapa pelindungnya? Ketika dia belum menikah berarti kan ayahnya. Yang paling dekat adalah ayahnya. Kemudian saudara laki-lakinya atau kakeknya. Dan seterusnya. Pamannya itu adalah wali bagi wanita yang akan menikah, adalah jalur terdekat dari kalangan laki-laki. Dari sisi perwalian. Tapi dari sisi asuhan, siapa yang berhak mengasuh, itu keluarga dari ibu lebih kuat. Dari sisi mengasuh sebelum anak itu balik. Kalau memang levelnya adalah sama. Tapi kewajiban menafkahi dari jalur ayah. Nah, itu kalau wali dalam definisi di dalam kata-kata disebutkan di hadis Nabi dan di tempat-tempat yang lain. Kita sampai kemudian kita serap di dalam bahasa kita adalah ada wali murid, ada wali nikah dan seterusnya. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, apa parameter seseorang itu jadi wali? Dan apakah wali itu hanya satu level begitu? Perlu kita bedakan di dalam agama ini antara sarana, tujuan, dan hikmah. Ini harus jangan sampai kita salah menempatkan. Sarana, tujuan, hikmah. Ketika seseorang itu beribadah, mulai dari ibadah fardu atau ibadah sunnah yang dilakukan, ibadah itu adalah sarana. Kita sholat, kita berzikir, kita thalabul ilmi, kita membaca Quran, baik yang levelnya fardu, wajib, maupun yang sifatnya fardu ain, fardu kifayah, atau sunnah, baik sunnah muakkadah, atau sunnah yang sifatnya mutlak dan seterusnya, itu adalah sarana. Sarana ini ada sarana yang sifatnya Allah tetapkan secara spesifik yang nggak boleh dirubah. Ada sarana standar minimal, ada sarana yang tambahan. Sarana minimal itu adalah al-faraid, yang fardu ain itu adalah sarana minimal. Jadi standar minimalnya seorang muslim itu adalah melaksanakan yang wajib-wajib. Itu standar minimal. Yang fardu ain. Standar lebihnya melaksanakan fardu kifayah, lebih dari itu adalah yang sunnah. Semua ini adalah sarana. Ada sarana yang sifatnya tetap, contohnya sholat, itu kan tetap, nggak berubah dari situasi kondisi. Pokoknya ya subuh itu 2 rakaat, zuhur itu 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib begitu dan seterusnya. Nggak karena perubahan gaya hidup manusia, subuh dijadikan 4, zuhur karena sibuk di kantor dijadikan 2. Nggak bisa, karena dia adalah sifatnya sarana yang sudah tetap. Tujuan dari semua itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita maknai dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung pada niatnya dan orang itu akan mendapatkan apa yang menjadi orientasi dia, niat dia.
Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah, kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya sampai kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ia inginkan, awimra'atin yatazawwajuha, atau wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya akan sampai pada apa yang ia inginkan. Maksudnya apa hubungan hadis ini dengan pembahasan kita? Hijrah itu adalah bagian dari sarana. Hanya saja ini termasuk sarana yang sifatnya terbuka. Mau hijrahnya itu lewat jalur A, jalur B, yang ini yang perpindahan ya dari Mekah ke Madinah. Mau lewat misalnya muter begitu atau ini, ya silahkan, gak jadi masalah. Tapi tujuannya dari Mekah ke Madinah. Nah, itu kalau dimaknai itu sebagai sampel, contoh amal. Nah, di sini disebutkan orang yang orientasinya ada untuk Allah dan Rasulnya dan ada untuk dunia semata. Ini konteksnya orientasi. Apa ini maksud ilallahi wa rasulih? Untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah sebagai orientasinya, Rasul sebagai tauladan menuju orientasi itu. Nah, maka dalam ibadah itu, ketika kita sholat, ketika kita zikir, ketika kita melakukan satu ibadah, jangan sampai salah orientasi. Amal yang kita lakukan itu ada jenis yang memang satu amal nggak boleh orientasi kecuali orientasi akhirat, karena memang amal itu kemaslahatannya hanya untuk akhirat. Maka nggak boleh diorientasikan yang lain. Contohnya apa? Sholat. Sholat itu nggak ada kemaslahatan duniawi, tapi mungkin ada dampak duniawinya, sehat dan seterusnya karena jalan dan seterusnya. Tapi dia amal yang murni maslahatnya untuk akhirat, tilawatul Quran, zikir dan seterusnya. Maka kalau orang itu diorientasinya dijadikan dunia, maka itulah riya, itulah sum'ah. Tapi beda dengan amal duniawi, Pak. Amal duniawi, orang bisnis, orang bikin konten kreator yang untuk mendapatkan subscriber dan seterusnya, yang sifatnya duniawi, yang murni duniawi, ya dia mau dilihat orang, mau dipuji orang, yaitu duniawi. Dia bukan amal yang orientasinya akhirat ansih. Tapi amal duniawi ini kalau diniatkan untuk akhirat, jadi bernilai akhirat. Itu bedanya di antara dua hal itu. Nah, lalu berikutnya ada yang namanya hikmah. Apa hikmah? Dampak yang muncul dari satu amal. Itu hikmah. Kita sholat, niatnya untuk Allah, taat kepada Allah, murni untuk Allah. Di antara hikmahnya apa? Apa saja Pak? Misal yang kita dapat ketika kita sholat subuh misalnya. Kita bangun bisa lebih pagi, berangkat bangunnya bangun pagi, kita lebih fresh. Apalagi? Ketika sholat kita bergerak, berarti fisik kita memungkinkan untuk lebih sehat. Apalagi? Mendisiplinkan waktu, ketenangan dan seterusnya. Itu adalah hikmah. Nah, mulai dari cara dan tujuan itu terukur, Pak. Terukur. Cara sholat terukur ya kan? Waktunya, caranya, prosesnya seperti apa. Tujuannya terukur. Tapi dampak dari satu ibadah itu tidak terukur. Setiap individu bisa mendapatkan pengalaman spiritual yang berbeda-beda. Misalnya, ada orang ada masalah,
Lalu dia memperbanyak istighfar, banyak mungkin, sebanyak mungkin. Mungkin 1000 atau sholawat atau apapun lah. Niat dia adalah meminta tolong kepada Allah, ya Allah tolonglah aku, ini aku sedang ada masalah, aku ada problem, ada kesulitan, segala macamnya. Lalu ternyata Allah memberikan solusi. Hal ini belum tentu nanti kalau diamalkan orang lain dampaknya sama. Bisa jadi ada orang masalah, perbanyak istighfar. Dia memperbanyak istighfar dengan kadar yang sama. Tapi solusi, waktu, dampaknya, cara solusinya itu bisa berbeda. Namanya itu adalah hikmah. Nah, seringkali kita ini dalam pembahasan kewalian itu melihatnya dari sisi hikmah atau dampaknya yang muncul dari seseorang. Padahal itu adalah pemberian Allah, given yang diberikan kepada Allah, yang memang itu bukan orientasi. Spiritualitas, ketenangan, itu bukan tujuan, tapi dampak dalam ibadah. Itu adalah dampak dari ibadah. Karena orang bisa juga dia mendapatkan ketenangan dengan cara semedi, dengan cara yoga, dengan cara yang lain. Apakah kemudian dia merubah sholatnya dengan cara itu? Ya tidak. Nah, seringkali ketika kita membahas tentang kewalian, itu fokus kita kepada hikmahnya. Sehingga muncullah orang-orang yang terobsesi dengan hikmah itu. Dia luput dari prosesnya, tidak melihat pada prosesnya, tapi yang dia lihat adalah dampak yang muncul. Dan pemahaman tentang dampak yang muncul itu juga banyak dipengaruhi oleh literatur yang dibaca, dipengaruhi oleh budaya yang berkembang. Contohnya, kita ini kan mengenal sejarah, tidak tahu kebenarannya seperti apa. Karomah itu ada. Mukjizat itu ada. Dan sihir itu juga ada. Kan kita kenal. Ada karomah, ada sihir, dan ada mukjizat. Mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa, berarti ada sesuatu yang biasa, ada sesuatu yang luar biasa, ya kan? Amrun khariqun lil adah, para ulama begitu menyebutkan istilah. Perkara yang luar biasa, kalau perkara yang biasa itu adalah perkara yang bisa dihukumi oleh semua orang, itu biasa terjadi. Tapi kalau perkara yang nggak bisa, misalnya tiba orang, kalau loncat 1 meter, 2 meter itu hal yang biasa. Tapi kalau misalnya loncat sampai 10 meter, nah, dan itu manusia biasa, itu luar biasa. Artinya akal kita secara umum bisa menghukumi. Perkara yang luar biasa yang Allah berikan kepada para wali, para nabi dan rasul. Dan di antara mukjizat yang paling, dan mukjizat itu Allah tunjukkan menyesuaikan dengan kebutuhan para nabi dan rasul. Dan biasanya disesuaikan juga dengan thaqafah, dengan wawasan dan budaya yang berkembang. Maka di masa Nabi Musa yang berkembang kan tukang sihir. Maka mukjizat yang dimunculkan adalah tandingan yang hebat-hebat, yang mirip-mirip begitu loh. Situasi sosialnya begitu, maka kemudian mukjizat yang Allah tumpulkan kepada Nabi adalah yang menantang situasi sosial itu. Tapi berbeda dengan masyarakat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi, yang sedang terjadi, termasuk adalah menjawab tantangan-tantangan saat ini. Mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sifatnya bukan yang sifatnya materi. Kalau para nabi sebelumnya sifatnya materi, memang ada mukjizat Nabi itu yang sifatnya materi, Pak. Membelah bulan, berbicara dengan onta, berbicara dengan binatang, ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memahami bahasa binatang, dan mukjizat memperbanyak air dan seterusnya. Itu ada. Tetapi mukjizat utama Nabi itu bukan sifatnya
materi, benda, kebendaan, tapi sesuatu yang sifatnya akli, masuk akal. Karena disiapkan mukjizatnya ini menjawab tantangan Nabi sebagai Nabi akhir zaman, Nabi sebagai Nabi terakhir, maka mukjizatnya menjawab tantangan-tantangan yang terjadi di zaman di mana Rasulullah sudah tidak ada. Dan mukjizat itu ada di tengah kita. Sedangkan karomah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang Allah cintai dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sihir itu tidak mungkin keluar dari orang-orang soleh. Sihir berasal dari orang-orang yang dekat dengan setan. Jadi kalau waliur rahman, auliaur rahman itu adalah karomah, kalau auliaus syaitan itu adalah sihir. Cuman kadang-kadang kita, wallahu alam, apakah obsesi masyarakat itu dipengaruhi oleh budayanya? Karena kita itu sering baca literatur para wali yang kita maksud itu, yang wali songo misalnya. Itu kan karomahnya karomah yang sifatnya materi. Bisa jadi ya karena tantangan zamannya, seandainya itu benar. Masyarakat kita animisme, apa lagi? Dinamisme ya. Maka yang dipandang dari karomah para wali itu adalah ini bisa begini, bisa berjalan di atas air misalnya, atau tidak mempan baca, kemudian megang bara api dan seterusnya. Problemnya adalah kita itu nggak bisa klarifikasi, Pak. Yang Anda bisa lakukan ini karomah atau sihir, kan nggak bisa diklarifikasi. Yang bisa kita klarifikasi, yang bisa kita ukur itu prosesnya, caranya. Apakah proses orang itu mendapatkan, memiliki kelebihan itu melalui jalur yang Allah syariatkan ataukah bukan? Apabila memang benar ada orang megang api tangannya tidak terbakar, atau kemudian senjata tajam tidak kena, apakah itu sekedar trik, tipuan mata, kecepatan dan seterusnya? Ataukah itu memang benar bahwa itu benar-benar itu api, benar-benar itu benda tajam, lalu tidak melukai? Apakah kemudian itu benar? Itu karomah? Ataukah itu sihir? Maka kita bisa menghukumi itu satu karomah kalau memang orang-orang itu benar bahwa dia itu memang wali Allah, kekasih Allah. Sedangkan kita ini kan tidak punya akses data orang itu di hadapan Allah bagaimana. Maka sikap kita itu hanya semata-mata husnudzon, nggak bisa memastikan. Kalau yang terjadi itu pada orang yang sudah dapat rekomendasi dari Rasulullah, itu pasti karomah, kita yakini. Contohnya apa? Al-Asyarah al-Mubasysyirina bil Jannah. 10 orang yang dikabarkan oleh Nabi masuk surga. Kalau terjadi sesuatu yang luar biasa, itu sudah pasti karomah. Kenapa? Karena orang ini sudah dapat rekomendasi dari Nabi. Maksudnya apa? Tazkiyah. Tazkiyah itu apa? Nabi menyebutkan bahwa dia termasuk ahli surga. Misalnya Umar ibn Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu kan termasuk al-asyara al-mubasysyirina bil jannah, 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga. Jadi kalau muncul sesuatu yang lebih dari mereka, itu sudah pasti karomah. Kenapa? Karena kita meyakini dia sebagai orang soleh dan sebagai ahli surga berdasarkan hadis Nabi. Contohnya bagaimana? Suatu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu waktu itu sedang khutbah Jumat. Tiba-tiba beliau ngomong di luar konteks khutbah. Ya Sariyah al-Jabal. Sariyah itu pasukan. Gunung itu gunung. Nah, kalau
Misalnya khutbah begitu, tiba-tiba ada ngomong, ini ngomong yang bahas tentang apa, tiba-tiba bahas itu. Pastikan orang kaget, Pak. Pasukan itu kemudian setelah pulang, dia cerita. Waktu dalam satu pertempuran, kan di masa Umar itu kan banyak futuhat ya, banyak ekspansi Islam. Dia itu dalam pasukan sedang terdesak, tiba-tiba mendengar suara Umar bin Khattab. Untuk berlindung, jadi pertahanan menggunakan bukit, gunung sebagai pertahanan dari desakan lawan. Itulah yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa kalangan tasawuf namanya kasyaf. Kasyaf itu, Pak. Jadi melihat sesuatu yang enggak dilihat oleh mata. Kalau itu kita yakin itu karomah. Tapi kalau ada seorang si fulan dan seterusnya, dia bisa jalan di atas air atau tiba-tiba melakukan sesuatu yang luar biasa, kalau dia itu orangnya soleh, orangnya baik, kita husnudzon. Tapi tidak yakin, maksudnya tidak sampai pada meyakini, memutuskan bahwa si fulan itu pasti wali, tidak memastikan. Kenapa? Karena yang hanya tahu bahwa seseorang itu di sisi Allah hanya Allah. Karena amal seseorang itu ada amal zahir dan amal batin. Amal zahirnya kita bisa melihat, amal batinnya kita nggak bisa melihat. Maka sikap kita hanya husnudzon. Maka para ulama dulu kalau melihat satu yang aneh, lihat amal dia apakah sesuai dengan sunnah ataukah tidak sesuai dengan sunnah. Sederhana Pak mengukurnya. Apakah dia itu orang yang taat atau tidak taat? Kalau kemudian ada orang, yuk kita sholat Jumat, atau ditanya, kemarin saya nggak lihat di mana sholat Jumatnya. Oh saya sholat Jumatnya di Mekah begitu misalnya. Kalau sekarang kan orang itu sudah kelihatan kebohongannya. Kenapa? Kalau ada orang ngomong begitu pasti sudah kelihatan kebohongannya. Kenapa? Karena kalau kita jam berapa nih Pak? 12, di sana masih jam berapa? Jam 8, 4 jam ya, 4 jam mundur berarti sekitar jam berapa? Jam 8. Mau sholat Jumat apa di sana? Nah gitu, artinya kebohongan itu, teknologi juga bisa membongkar kebohongan orang yang mengaku sebagai wali. Jadi kita lihat apakah sesuai dengan sunnah ataukah tidak. Nah di surah Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang siapakah wali itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allah. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah atau orang yang dekat dengan Allah itu, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka itu tidak takut dan tidak bersedih. Maksudnya apa? Jadi jamaah sekalian, kalau kita itu ketemu dengan redaksi ini, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, atau yang sejenis, tidak takut dan tidak sedih. Dua kata ini para ulama tafsir mengatakan tidak takut terhadap apa yang akan terjadi dan tidak sedih atas apa yang telah terjadi. Ini sifatnya sifat surga, Pak. Kalau gambaran ini adalah sifatnya sifat surga. Maksud ayat ini, ketahuilah bahwa wali-wali kekasih Allah itu ya ahli surga gitu. Masuk surga. Orang yang mengamalkan amalan ahli surga, orang yang masuk dalam surga. Tapi yang disebutkan untuk parameter kewalian bagaimana? Di ayat yang berikutnya, yang 63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Parameternya itu, Pak. Orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Jadi wali Allah itu satu, kalau mengukur satu, dia orang beriman berarti muslim. Yang kedua dia bertakwa, berarti amalnya adalah amal saleh. Ayat ini Pak, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini kalau kita bedah, menggabungkan antara orientasi dan cara kerja. Jadi, alladzina amanu wa kanu yattaqun, ayat ini menggambarkan tentang satu orientasi, yang kedua cara kerja. Cara kerja itu maksudnya apa? Cara hidup, cara jalan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, amal zahir dan amal batin. Terbalik, amal batin dan amal zahir, terbalik.
Hal ini coba kalau kita bawa dalam satu hadis. Suatu ketika seorang sahabat datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku satu kalimat yang aku enggak akan bertanya kepada selainmu. Jadi sahabat ini minta tips. Kalau sekarang itu apa namanya istilahnya di konten-konten itu? Ada kata tips, kata-kata bijak lah begitu. Nih, sahabat ini kurang lebih begitu Pak. Minta tips kata bijak yang saya hanya berpegang dengan satu kata ini. Selesai urusan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan, "amantu billah tsumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, istiqomahlah. Kemudian istiqomah. Amantu billah itu bicara tentang orientasi. Tujuan. Jadi wali itu tujuannya Allah. Obsesinya Allah. Niatnya untuk Allah. Tsumma istaqim. Kemudian istiqomahlah. Apa istiqomah? Nah ini. Seringkali kan kita membahasakan istiqomah itu apa pada bahasa Indonesia? Konsisten ya. Konsisten. Nah, kalau kata istiqomah itu, kalau kita bedah secara bahasa, melahirkan kata-kata mustaqim. Satu kata juga dengan kata qayyimah. Qawama, dari kata qawama. Nah, kalau kita cari kata-kata istiqomah di dalam Al-Quran, misalnya ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan yang lurus ini. Jangan ikuti jalan-jalan lain selain jalan yang lurus ini. Kalau engkau lakukan itu, niscaya akan terpecah belah. Ini juga selaras dengan ayat yang sering kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Alladzina amanu thumma istaqamu, kan tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang beriman kemudian istiqamah. Kemudian Nabi juga diperintahkan istaqim kama umirta. Istiqomahlah sebagaimana kamu diperintahkan. Oke. Maka kalau kata amantu billah ini tentang orientasi, Pak. Istiqomah tentang cara bagaimana menuju orientasi itu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman itu tentang orientasi, tentang tujuan. Wa kanu yattaqun tentang cara menuju orientasi itu. Maka wali itu diukur dari dua hal. Orientasi tujuannya dan yang kedua dari sisi cara dia mendapatkan orientasi itu. Apakah orientasinya untuk Allah? Apakah caranya juga selaras dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulullah? Kalau kemudian salah satu ini hilang, motifnya secara zahir, aliran-aliran sesat itu bisa secara umum, Pak. Meskipun ini perlu penelitian akademik. Kalau enggak tujuannya itu harta, tujuannya wanita. Atau gabungan dari keduanya. Rata-rata begitu, Pak. Aliran-aliran sesat itu, coba nanti kalau aliran-aliran sesat itu yang bermasalah itu, kalau enggak itu harta, wanita, atau harta dan wanita. Seringkali kasusnya begitu. Maka kalau kita hubungkan dengan yang itu tadi, Pak, yang hijrah tadi, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, ilallah tentang tujuan, ila rasulihi tentang cara menuju tujuan itu. Maka Ibnu Qayyim itu menulis satu buku, Thariqul Hijrataini wa Babus Sa'adataini. Jalan dua hijrah.
Hijrah dari sisi orientasi untuk Allah, hijrah dari cara dia menuju orientasi itu. Wa babus sa'adataini, pintu dua kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke. Lalu bagaimana cara orang mendapatkan wali, menjadi wali? Ini saya bacakan satu hadis Nabi SAW yang tentang bagaimana orang itu bisa menjadi wali Allah. Dan levelnya wali itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini, saya rasakan muslim semua, berarti kan wali insya Allah. Syarat pertama sudah terpenuhi, Pak. Ya kan? Semua ini kita muslim kan, gak ada yang non-muslim kan, insya Allah wali semua. Karena apa? Alladzina amanu. Oke. Wa kanu yattaqun, kita lakukan semua ini, rela duduk dan seterusnya, semata-mata karena ketakwaan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk wali min auliyaillah, kekasih Allah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ada satu hadis ini adalah hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qala", sesungguhnya Allah berkata. Ini bukan ayat Al-Qur'an tapi hadis. Jadi Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah berkata, "Man adali waliyan", barang siapa yang memusuhi waliku. Nah, ini seringkali ini hadis ini dipakai, Pak. Man adali waliyan, siapa yang memusuhi kekasihku atau orang yang dekat denganku, faqad adzantuhu bil harb, maka aku izinkan, maksudnya kalau bahasa kita adalah aku iklankan perang dengan dia. Cuman hadis ini kadang-kadang dipakai, Pak. Gara-gara mungkin berseberangan di sulan, lain akhirnya hadis ini pakai. Karena mungkin merasa dirinya wali. Jadi merasa dirinya wali atau ustadznya wali atau apa? Gurunya wali, maka hadisnya pakai man adzali waliyan. Nah, gitu. Faqad adzantuhu bil harb. Aku iklankan, aku nyatakan gitu. Aku nyatakan perang dengan dia. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahab ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah ada amal yang paling aku cintai, aku sukai yang hambaku itu mendekat dengan diriku melebihi apa yang aku wajibkan kepada dia. Paham Pak maksudnya, Pak? Jadi kalau seorang hamba itu pengen mendekatkan diri kepada Allah, kira-kira apa yang paling Allah cintai? Kalau orang itu pengen dekat si fulan kan pasti mencari. Kalau orang misalnya PDKT, ini yang belum nikah, mau PDKT gitu kan nyari, kira-kira dia sukanya apa? Gitu misalnya. Kalau mau melamar gitu, kan bawa apa? Oleh-oleh gitu misalnya. Kira-kira tanya ini, dia sukanya apa? Nah gitu kan. Nah, kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, amal apa yang Allah paling cintai? Kata Allah SWT, tidak ada amal yang paling aku cintai melebihi dari apa yang aku wajibkan. Jadi, kalau pintu gerbang pertama setelah keimanan, kalau orang ingin mendekatkan diri wali, meniti karir sebagai wali kalau bahasanya, meniti karir sebagai wali Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dimulai dari mana? Dari apa yang Allah wajibkan. Apa yang paling Allah wajibkan? Salat 5 waktu. Dimulai dari fardu ain, fardu kifayah, dan seterusnya. Itu gerbang pertama. Kalau kemudian ada orang mengatakan wali tapi ternyata enggak pernah salat, semakin sempurna orang menjalankan apa yang diwajibkan. Kesempurnaan sholat 5 waktu gimana Pak caranya? Bagi laki-laki sholat berjamaah. Itu bagian dari kesempurnaan sholat 5 waktunya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Lalu kemudian hambaku itu terus mendekatkan diri kepadaku dengan nafilah. Nafil itu artinya bonus tambahan, Pak. Maka ada surah apa? Al-Anfal. Al-Anfal itu berasal dari kata nafil juga, berasal dari akar kata yang sama, ghanimah. Tapi Al-Anfal dalam ilmu fikih itu bonus.
Jadi kalau dalam peperangan ada yang prestasi lebih, maka diberikan bonus lebih dari yang lainnya. Nah. Orang itu terus mendekatkan diri kepada Allah dengan nafilah, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Kalau fa'idha ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku adalah apa yang ia dengarkan. Maka maksudnya begini, tidaklah dia mendengarkan kecuali apa yang memang itu baik diridhoi oleh Allah untuk didengarkan. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, penglihatan yang dengannya dia melihat, artinya dia tidaklah melihat kecuali yang Allah sukai. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan tangan yang dengannya dia itu memukulnya, maka dia tidaklah menggunakan tangannya kecuali apa yang Allah ridai. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, tidaklah dia melangkah kecuali melangkah untuk hal yang Allah ridai, dan Allah berikan taufik untuk itu. Wa in sa'alani la u'tiyannah, kalau dia itu minta kepadaku niscaya aku akan beri. Wa in ista'adzani la u'idzannah, dan kalau dia itu minta perlindungan niscaya aku akan berikan perlindungan. Jadi caranya menjadi wali Allah, waliur Rahman adalah dengan cara pertama dimulai dengan yang fardu, kemudian dimulai dengan nafilah dan seterusnya. Kalau ada cara-cara yang lain, berarti bukan cara untuk meniti jalan wali Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana sekarang beredar juga dengan istilah wali, nama-nama wali. Ada wali kutub, ada wali majdzub, ada wali dan seterusnya. Ibnu Qayyim, dan Ibnu Qayyim itu menyebutkan bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang al-aqtab, aqtab itu jamak, bentuk jamak dari tunggalnya kutub, atau al-abdal, ini sering Mbak, nama-nama wali orang sering ini di kalangan tasawuf terutama. Abdal itu tidaklah satu wali itu meninggal, nah, pasti akan diganti oleh wali yang lain, itu dalam keyakinan. Memang ada riwayat-riwayat semacam itu, sampai muncul al-ghauth. Hadis yang terkait dengan semua itu adalah hadis yang bermasalah. Enggak ada satupun hadis yang sampai pada level hasan atau sahih. Memang ada sebagian yang kemudian kontroversi mengatakan hasan, tapi semuanya jalurnya itu bermasalah. Maka, tapi apakah ada orang yang memiliki keyakinan bahwa hadis itu bisa dipakai? Sebagian kalangan tasawuf itu memakai. Tapi hadis-hadis yang semacam itu, para ulama hadis, dan sangat banyak ulama hadis mengatakan, semua hadis yang terkait dengan itu adalah hadis yang bermasalah. Sedangkan kewalian itu perkara gaib, perkara gaib itu tidak bisa dibangun atas dasar hadis yang lemah. Hadisnya saja lemah, dasar-dasarnya, ya memang ada yang kemudian sebagian ulama memakai. Bagaimana mungkin kemudian kita bisa menghukumi si fulan ini wali kutub, si fulan ini wali ini, dan seterusnya. Lalu ada lagi Pak yang namanya ini, wali namanya wali majdzub. Pernah dengar Pak? Wali majdzub itu, ini istilah yang dipakai sebagian kalangan. Orang itu begitu cintanya kepada Allah sampai kehilangan kesadarannya. Ini saya menyampaikan bukan benar-benar apakah dia wali atau bukan gitu. Ini saya nyebutkan kalau mendengar kata itu apa yang dimaksud oleh sebagian kalangan, istilah wali majdzub atau wali ini. Orang yang sangat cinta kepada Allah, persepsi ya, orang cinta kepada Allah sampai hilang kesadarannya. Maka kalau kita melihat orang-orang yang itu Pak, orang nggak tahu pakai celana apa nggak pakai celana pendek atau nggak pakai baju, kemudian orang mengelilinginya, kemudian mencari berkah, itu dianggap wali majdzub. Ini merendahkan agama Islam, Pak Rasul. Membuat orang itu menilai Islam ini kayak gimana? Para ulama itu sudah menghabiskan umurnya.
Imam Syafi'i, Imam Ahmad, para ulama-ulama dari semua menghabiskan usianya untuk membangun dasar-dasar keilmuan Islam untuk sebagai parameter menilai benar atau salah. Semuanya itu runtuh ketika teori itu dipakai wali majdzub. Orang yang kehilangan kesadarannya, orang yang tidak ingat itu pertama ghair mukallaf. Ya kan? Enggak mukallaf, maksudnya enggak dibebani syariat. Yang kedua, al-alim, orang yang ngerti di hadis. Al-alim itu kan berarti orang yang enggak mungkin lah orang gila itu katakan alim, ya kan? Orang yang berilmu itu lebih baik daripada al-abid, orang yang ahli ibadah. Nah ini ahli ibadah saja tidak masuk kategori ibadah, bagaimana mungkin dihukumi sebagai wali? Maka bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim terhadap orang yang begitu? Misalnya orang hilang kesadarannya dan seterusnya, ya diperlakukan dia seperti orang yang nggak punya kesadaran. Maksudnya bagaimana? Manusia itu dimuliakan. Maksudnya dimuliakan sebagai manusia, diperlakukan sebagai manusia. Tapi kalau ada orang begitu, justru di dalam fikih orang itu nggak boleh mengelola harta, nggak boleh dijadikan imam sholat, nggak boleh dijadikan nggak boleh dijadikan panutan. Kalau orang kehilangan kesadarannya. Jadi menurut hemat saya tentang teori konsep wali majdzub itu, kalau memang dia benar orang yang dicintai oleh Allah ghair mukallaf, yaitu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dia, ya kita tidak hinakan, kita tidak nodai kehormatannya, kita perlakukan dia sebagai manusia. Kita penuhi hak-haknya sebagai manusia. Tapi kewajiban kita sebagai seorang muslim, orang ini tidak layak diambil ilmunya. Kenapa? Karena kesadarannya nggak ada. Orang ini nggak boleh dijadikan imam sholat. Bagaimana mungkin misalnya imam sholat, orang yang kehilangan ingatannya misalnya jadikan imam sholat, kan nggak boleh. Imam sholat saja nggak boleh. Atau dijadikan apa lagi? Parameter, bahkan mohon maaf, kalau dia menikah, kehilangan itu, istrinya boleh kan untuk minta berpisah? Boleh. Ditunggu sampai misalnya dia sembuh atau nggak sembuh. Pertama, kehilangan kesadaran ini kelebihan atau kekurangan, Pak? Kekurangan. Maka kita harus melihatnya dengan parameter yang jelas. Kemudian jamaah sekalian, berikutnya apa? Terkait wali setan yang sebaiknya. Kalau wali setan ada kebalikan dari Auliaur Rahman. Orang yang nampak kelebihan dari dia, perkara-perkara yang luar biasa, itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan bisa jadi karena dia adalah kebohongan, dan ini yang paling banyak, Pak. Misalnya orang tiba-tiba ngaku bisa bicara dengan binatang, gitu misalnya. Bisa bicara dengan semut, atau bisa bicara dengan kambing, atau bicara dengan ini. Kalau bicara dalam konteks isyarat, mungkin dia memahami trik-trik tertentu, misalnya kalau orang perlakukan ular itu jangan begini-begini karena dia akan menyerang dan seterusnya, itu kan hal yang bisa dipelajari dan seterusnya. Bisa jadi rata-rata kebohongan. Rata-rata kebohongan. Yang kedua, kalau toh memang benar itu perkara yang luar biasa, di luar nalar pada umumnya, bisa jadi sihir. Kalau karomah nggak mungkin, karomah itu tidak datang kecuali dengan ketaatan. Dan wali setan itu mengajak kepada selain jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan kami jadikan musuh-musuh para nabi itu setan-setan dari kalangan manusia dan kalangan jin. Jadi setan itu, kalau iblis itu sosok, kalau jin itu jenis makhluk, kalau setan adalah sifat. Maka setan itu ada dari kalangan jin, dari kalangan manusia. Kalangan jin dan kalangan manusia.
Cuman kalau disebutkan mutlak secara setan, rata-rata berhubungan dari kalangan jin. Maka kalau orang wali-wali setan itu bagian dari setan dari kalangan manusia. Bisa jadi karena dia melakukan karena kebohongan, bisa juga dengan melakukannya dengan cara hal-hal yang bersekutu dengan setan. Mungkinkah orang bersekutu dengan setan? Sangat memungkinkan. Bagaimana caranya? Bisa dimulai dari bisikan-bisikan dan inspirasi-inspirasi yang dilakukan oleh setan kepada manusia. Baik setan itu nampak oleh dia atau tidak nampak. Oleh karena itu kalau kita itu mau ke toilet, itu dianjurkan untuk berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa khawatirnya? Jangan-jangan di situ muncul inspirasi. Inspirasi yang bisikan setan. Maka ada Pak, pakar iklan itu, iklan. Itu ada yang iklannya di toilet. Ada yang buat iklannya itu di toilet-toilet. Kenapa? Karena disitulah iklan itu bisa masuk. Memorinya nggak akan terhapus. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah, jangan sampai masuk itu kita dilindungi dari pikiran-pikiran setan. Mungkin ini jamaah sekalian bahkan Allah SWT yang dapat saya sampaikan. Kalau mungkin ada pertanyaan, kalau memang masih ada waktu, saya persilahkan. Karena sekarang di media sosial, di media ini ada banyak orang mengaku sebagai wali, dan ada orang yang terobsesi dengan karomah, terobsesi dengan wali. Oh iya, satu lagi, karomah tidak senantiasa semacam itu. Di antara karomah itu adalah istiqomah. Jadi istiqomah menjalankan agama dengan rutin, misalnya amal tilawatul Quran rutin atau tahajud rutin, insya Allah bagian dari karomah. Di antara karomah ulama, ini saya sebutkan, antara produk, ini karomah ulama Pak sebelum, antara usia dengan produktivitasnya itu seakan-akan nggak masuk akal. Kalau saya coba baca karya-karyanya Imam Nawawi, karyanya Imam At-Tabari, karya ulama-ulama terdahulu ya, itu berjilid-jilid bukunya Pak. Dengan fasilitas yang saat itu berbeda dengan zaman sekarang. Imam Nawawi itu usianya sekitar 45 tahun atau 40-an lah. Belum menikah, meninggal. Tapi karyanya itu luar biasa. Di antara karyanya itu ada itu Pak, Riyadhus Shalihin, ada Arba'in Nawawi, ada Al-Adhkar, yang itu hampir dibaca setiap masjid. Itu jelas-jelas itu karomah. Kenapa? Sudah jelas itu petunjuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kalau kita hubungkan ini antara usia dengan produktivitasnya, itu seakan-akan produktivitasnya itu lebih. Tidak mungkin ini dicapai oleh orang usia semacam itu. Gimana dia makannya, gimana ini dan seterusnya. Kayak Abu Hurairah Pak, Abu Hurairah itu berinteraksi dengan Rasulullah sangat singkat, tapi hadisnya luar biasa. Nah itu karomah. Jangan, mari kita baliklah karomah itu kita alihkan dari hal-hal yang sifatnya sosiologis yang selain kita wariskan kepada produktivitas. Kalau saya lebih cenderung, mari kita alihkan karomah itu dari sesuatu hal yang mistik, dari hal yang ghaibiyat, pada hal yang sifatnya produktif. Semakin produktif orang dalam hidupnya, itulah karomah, itulah kemuliaan. Yang bisa jadi orang itu melebihi dari usianya. Mungkin ini jamaah sekalian yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilakan, kalau ini cukup kita tutup karomat majelis. Ya silakan. Iya. Iya. Bagaimana orang menjadi wali majdzub? Kalau persepsi kalangan tasawuf, karena dia sangat cinta kepada Allah sehingga dia sampai ditarik oleh Allah gitu. Itu persepsi. Persepsi itu nggak bisa diukur, Pak. Nggak bisa diukur. Tapi mungkinkah? Ya bisa jadi orang kehilangan itu banyak sebabnya. Bisa jadi orang itu, mungkinkah orang terobsesi dengan Allah lalu hilang ingatan? Mungkin. Yang namanya kemungkinan mungkin saja. Tapi apakah sebabnya si fulan begitu? Kita ngukurnya gimana sih? Itu kan kayak orang mimpi. Ada orang bilang, saya mimpi ketemu Rasulullah. Berpengaruh terhadap orang lain enggak, Pak? Misalnya, saya mimpi kepada Rasulullah. Pengaruh ke antum enggak? Enggak kan? Atau antum mimpi begitu, ada urusan dengan saya. Itu urusan pribadi gitu loh. Tapi bisa enggak diukur? Mimpinya benar atau enggak? Ngukurnya memang masih sangat relatif. Ditanya,
gimana bentuknya, kriterianya. Pun kan bisa jadi dia pernah membaca kitab Syama'il, lalu dia cerita mirip seperti Syama'il. Tapi dia bohong, nggak mimpi sebenarnya. Atau dia mimpi yang disebutkan nggak seperti Rasulullah. Atau dia hanya membayangkan itu Rasulullah. Nah misalnya, kan banyak kemungkinannya. Maka begitu juga orang menjadi hilang ingatan kesadarannya itu, bisa jadi dia terobsesi karena dia mau menikah dengan si fulan, terobsesi banget kemudian hilang ingatan karena dia anaknya kiai, maka orang bilang oh dia itu majnun, bisa juga kan? Atau kemudian nggak tahu sebabnya bagaimana, atau karena terjatuh atau sebab yang lain, tapi orang itu bisa jadi dari awal bisikan-bisikan kepada orang, ah dia itu wali. Atau kadang orang awalnya iseng ngomong, oh dia wali gitu. Akhirnya kawannya bilang wali. Si ketiga jadi wali, yakinin. Orang pertama canda, ah dia itu wali. Canda, Pak. Yang kedua, bener nggak ya? Ngomong lagi pihak ketiga langsung diyakini. Pihak berikutnya akhirnya jadi keyakinan. Jadi kadang-kadang canda itu bisa jadi keyakinan, Pak. Diterima oleh orang kedua, ketiga, keempat bisa jadi keyakinan. Maka bisa juga kasusnya begitu. Maka makam keramat itu kan kadang-kadang, saya sempat di YouTube itu pernah dengar. Orang pertama ada satu makam, itu pernah orang datang, itu awalnya petilasan katanya. Dibuat, dihias, supaya orang berkunjung, petilasan. Dicari makamnya nggak ada. Berikutnya berapa tahun kemudian, itu sudah ada makamnya. Diyakini itu makam ini. Nah, begitu Pak, kadang-kadang di masyarakat kita ini perlu kita itu mengembalikan nalar kita. Agama itu selaras dengan akal sehat, Pak. Marilah kita, orang itu semakin membaca Al-Quran, semakin baca hadis Nabi, insya Allah akalnya semakin tercerahkan dan tercerdaskan, tidak gampang ditipu. Dan banyak semua yang beredar itu rata-rata tipuan. Oke, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah SWT dari hal-hal yang dapat membahayakan akidah kita, membahayakan amal kita, membahayakan pemikiran kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa taat kepadanya, dan kita diangkat derajatnya. Insya Allah kita semua yang hadir saat ini menjadi wali kekasih Allah Subhanahu Wa Taala dan kelak mendapatkan jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup ya. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.